Kok soundnya tuh di mana sih? Bentar. Halo Mbak Nis, mulai ya? Udah ya. Dimatiin. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Bertemu lagi dengan kita di acara Bincang Jelajah episode 3. Jadi teman-teman, pada episode kali ini yang akan memandu adalah saya, Anissa Zahwa sebagai host dan Co-host saya Bertina Carolina Ngarbingan. Oke, kami adalah dosen pada program studi pariwisata Fakultas Ekonomi Universitas Terbuka. Sebelumnya kami mau tanya dulu nih sahabat pariwisata, apa kabarnya? Semoga sehat selalu dimanapun kalian berada dan selalu jaga kesehatan ya semuanya, dan terima kasih juga teman-teman sudah menyempatkan waktunya untuk bergabung dengan live Instagram di @pariwisata_FEUT. Nah teman-teman, jadi tema Bincang Jelajah episode 3 kali ini adalah Gembira dengan Wisata Jalan Kaki. Jadi beberapa waktu lalu kita tim Prodi Pariwisata mencari informasi unik nih terkait wisata atau pariwisata di Indonesia. Kemudian berhentilah kita di suatu platform yang bernama Instagram dan kita melihat ada akun Jalan Gembira. Kemudian ya penasaran apa sih Jalan Gembira ini? Oke, tanpa berlama-lama lagi kita sudah kedatangan siapa nih Mbak Tina? Ada Mbak Unif Kahfi ya dari co-founder Jalan Gembira. Halo Mbak Unif, apa kabar? Halo, Mbak Unif gimana kabarnya? saya kabar baik. Alhamdulillah. Oke Mbak Unif, sebelumnya terima kasih sudah menyediakan waktunya untuk menjadi narasumber di acara Bincang Jelajah episode 3. Jadi untuk teman-teman yang belum tahu, Bincang Jelajah ini adalah acara rutin dari program studi pariwisata Fakultas Ekonomi UT. Kami menyelenggarakan program ini 2 minggu 1 kali. Nah ini episode ketiga dan alhamdulillah kami merasa terhormat kedatangan narasumber yang luar biasa ini. Terima kasih juga sudah diundang. Kita ini penasaran banget apa sih Jalan Gembira. Terus menurut kami ya, ini tuh seperti inovasi baru di dunia pariwisata. Mungkin kalau di luar Indonesia sudah banyak ya yang bisa dibilang kelompok-kelompok seperti ini, tapi di Indonesia sepertinya masih jarang, masih banyak yang belum tahu kelompok seperti yang Mbak Unif dan teman-teman sudah gagas ini. Jadi without any further ado, kita langsung ya Mbak ke inti acaranya. Itu yang pertama sebenarnya apa sih Jalan Gembira, atau mungkin dalam bahasa Inggris itu happy walking. Silakan Mbak. Diceritakan Mbak Unif. Oke, sebenarnya Jalan Gembira ini adalah agendaku bersama teman-teman untuk berjalan kaki masuk ke perkampungan di kota-kota Jogja. Biasanya gimana ya? Perkampungan. Di situ tuh kami benar-benar menghindari pedestrian, terus kami akan masuk kampung, terus tanpa ada guiding sama sekali, karena kita juga nggak lihat Google dulu atau sebagainya, tapi benar-benar kita dari rasa penasaran. Misalnya kita misalnya kayak ke kota gede, terus kita gimana ya kalau kita mulai jalan kaki dari pasar gitu, dari pasar, kemudian kita akan jalan kaki masuk aja, terus tanpa ada ini kemana, tapi benar-benar based on nggak takut nyasar atau sebagainya. Terus kami akan jalan kaki, ikut langkah aja, terus sampai capek, sampai ya nanti keliling lagi atau balik lagi ke titik temu tadi sih.
gitu. Kemudian bagaimana sih Mbak sampai akhirnya terbentuk Jalan Gembira ini? Akhirnya terbentuk, sebenarnya sangat tidak sengaja. Tapi ini tuh Jalan Gembira ini sebenarnya bermula dari aku sendiri yang senang jalan kaki. Aku dari dulu tuh senang jalan kaki. Terus kemudian di Jogja ini aku selalu semacam kayak nggak punya partner jalan kaki gitu loh. Jadi selalu ketika ada teman dari luar Indonesia, biasanya itu potensial untuk aku ajakin jalan kaki. Biasanya aku akan memilih rute misalnya dari Malioboro Mall, terus kemudian ke alun-alun utara, terus kita balik lagi ke mall. Karena di waktu itu kan zaman kuliah, kayak jadi trotoar di Malioboro itu masih jadi parkiran gitu loh. Dulu aku sering banget ketika aku sama temanku jalan di Malioboro itu, dari Malioboro Mall mau ke Hamzah Batik, teman-temanku lebih milih, ayo kita pakai motor aja gitu loh. Jadi aku merasa, oh memang hopeless ya jalan kaki di Jogja ini. Jadi aku selalu memilih partner untuk dari luar Indonesia yang memungkinkan aku untuk menemani, untuk saling bersama-sama jalan kaki gitu. Terus triggernya waktu di tahun 2016, waktu itu aku harus pergi ke Surabaya karena urusan tertentu. Terus kemudian di situ tuh sebenarnya aku udah penasaran pas di Instagram gitu. Waktu itu ada pertigaan map ya. Di Surabaya itu ada namanya pertigaan map. Sebenarnya dari aku kenal sendiri juga. Terus kemudian pas aku ke Surabaya, aku kontak mereka, halo aku lagi di Surabaya, aku boleh nggak ya semacam lagi ada agenda nggak sih pertigaan map ini. Terus kebetulan aku diajakin jalan-jalan sama pertigaan map. Waktu itu di area Surabaya pesisir utara gitu, karena memang pertigaan map ini kan merespon dari area dekat pelabuhan, terus quarter, terus satunya apa ya, aku lupa. Jadi gitu kita jalan-jalan di area itu, terus kemudian aku nyeletuk nih, wah, kok seru ya Mbak ya, kayak gini bisa nggak ya kalau aku bikin di Jogja gitu, jalan kaki yang kayak kalian itu. Terus kemudian temanku itu bilang, ya Jogja malah lebih memungkinkan banget untuk jalan kaki kayak gini. So kayak, oh ya gitu. Terus ya udah ketika aku balik ke Jogja, terus aku sebenarnya ada satu lagi di Jalan Gembira itu ada Mara ini sebenarnya waktu itu teman yang baru aku kenal juga. Terus karena aku memang nggak tahu sama sekali teman-temanku yang potensial aku ajakin jalan kaki, aku lagi nongkrong terus nggak, Mar, kamu tuh suka jalan kaki nggak sih? Terus kayak, iya aku suka gitu. Mbak ayo jalan kaki gitu. Ya ayo jalan kaki minggu depan lah gitu. Kemana ya gitu. Terus waktu itu ada teman kita satu lagi yang namanya Sita. Kita coba deh di area Kota Gede. Jadi ya udah pas hari kita bisa punya waktu luang bersama, kita jalan kaki di area Kota Gede di tahun 2016 itu. Oke. Jadi ini tuh berdirinya, maksudnya Jalan Gembira ini sudah berjalan dari semenjak tahun 2016 atau? Dari tahun 2016 kita menginisiasi yang bernama Jalan Gembira itu sih. Berarti Mbak berawal dari suka jalan ya? Senang jalan, terus akhirnya Mbak bertemu dengan pertigaan map ini. Jadi apakah yang menginspirasi akhirnya Mbak dan teman-teman menginisiasi Jalan Gembira itu adalah pertigaan map, ataukah ada yang tokoh lain atau mungkin pertigaan ini kayak men-triggerku untuk melakukan sesuatu lebih jauh untuk jalan kaki di Jogja sih gitu. Untuk kemudian berani mengeksplor Jogja seperti yang Jalan Gembira lakukan sekarang. Oh, berarti apakah ada inspirasi lain gitu, mungkin dari luar negeri atau? Enggak, sama sekali kan. Belum ngulik sampai ke situ sih, bener-bener karena kan memang kesibukan waktu itu ya, jadi ya nggak sampai kepikiran. Dan akhirnya sampai sekarang tuh akhirnya kita tahu bahwa di luar negeri tuh banyak inspirasi yang kalian bilang tadi, tapi kita baru tahu baru-baru ini sih. Sampai pada akhirnya kayak Jalan Gembira ini banyak dikenal sama orang tuh gimana Mbak?
awalnya gitu? Em, Kan ini hanya dari hobi dulu, terus sekarang bisa jadi Besar, besar, banyak yang tahu banyak yang gitu. tahu. Viral kalau zaman sekarang bilang. Jadi gini pertama ya, kita kan memang jalannya cuma berdua, paling antar teman-teman sendiri sih, kayak temanku atau temannya Mara gitu. Jadi kita jalan 3 atau berempat gitu. Itu pun lebih sering aku sama Mara karena lebih aku pengen jalan kaki sekarang gitu. Terus Mara paling available untuk itu gitu. Terus kita sering posting ke Instagram kita masing-masing gitu loh. Terus jadi postingan kita itu banyak melakukan aktivitas yang foto rumah di mana atau foto jalan di mana gitu. Terus kayak teman-teman kita sendiri nanya, kalian tuh ngapain sih gitu, jalan kaki gitu. Seru gitu loh. Terus kemudian Mar, kayaknya aku males deh kalau kita posting di Instagram kita masing-masing. Ini kita bikin akun khusus mengakomodasi dokumentasi ini. Iya. Kemudian di tahun 2017 awal kalau nggak salah, karena kan emang awalnya kan teman-teman kita sendiri, terus kemudian ada satu orang random banget DM kita di Instagram yang kita benar-benar nggak kenal gitu, terus kayak, Kak ada agenda jalan kaki nggak minggu ini? Aku sama Mara kayak kaget gitu, hah? Ada nih yang DM kita nanya agenda jalan kaki gitu, dia mau ngapain gitu kan? Kita bingung kayak, ya udah diajakin aja jalan kaki. Jadi di 2017 awal itu adalah awal kita ngajakin satu orang yang benar-benar random tahu Jalan Gembira dari feed Instagram yang dulu ada feed itu, terus DM kita, terus kita ajakin jalan. Gitu. Nah itu Mbak, bagi orang yang awam mungkin ya, pasti adalah pertanyaan-pertanyaan yang tadi Mbak Uni sampaikan, bakalan ada yang nyeletuk ngapain sih jalan kaki gitu. Nah bagi yang nggak ngerti tuh, jadi sebenarnya Jalan Gembira ini tujuannya tuh apa ya Mbak? Jalan Gembira tujuannya apa? Nah itu sebenarnya kita sendiri kayak sebagai platform aja sih untuk orang-orang itu kita jalan kaki. Tapi untuk tujuan itu sendiri kita balikin ke masing-masing orang yang mau jalan kaki itu. Karena aku sendiri juga punya tujuan yang nggak aku bisa paksakan atau kayak gini loh, jalan kaki itu harus kayak gini ke orang lain gitu. Mara pun juga gitu. Dan aku pikir orang-orang yang ikut jalan kaki sama Jalan Gembira ini punya motif sendiri-sendiri ketika mereka akhirnya memutuskan untuk aku pengen ikut jalan kaki sama kalian dong. Entah itu kayak mereka mau bikin konten kayak terserah gitu, atau mereka sebenarnya, jadi ketika akhirnya ngobrol sejauh sampai sekarang ini, banyak banget motif orang-orang ini memutuskan untuk ikut jalan kaki sama Jalan Gembira, kayak selain bikin konten itu sendiri kayak terus pengen mengisi waktu luang gitu, apalagi pas masa pandemi itu kan kita kayak agak ragu bikin jalan kaki, tapi akhirnya ada jalan kaki, terus orang-orang kenapa sih kamu mau ikut? Jadi kita selalu nanya ke orang-orang yang random ini, kamu kenapa sih mau ikutan kita? Aku mau ngisi waktu luang aja, aku bingung mau ngapain. Oh ya udah, oke. Atau ini street fotografi gitu. Jadi mereka foto gitu misalnya, cari dan itu, terus apa ya? Pengen tahu Jogja lebih jauh, apa sih? Pengen tahu seluk-beluk kota Jogja gitu, atau ya seperti itu sih. Tapi kita balikin ke masing-masing. Kita nggak punya tujuan saklek dari kita sendiri, tapi kita kayak ya udah platform jalan kaki aja, kalau kalian mau ikut ya udah ayo gitu. Gitu sih. Berarti kalau misalkan tadi kan ada yang orang mau ikut tuh karena dia pengen tahu seluk-beluk kota Jogja gitu. Itu dia langsung nggak sih kayak misalkan bilang Mbak Uni saya pengen tahu seluk-beluk kota Jogja, jadi saya mau diajak kesini atau udah punya rutenya sendiri kah, atau misalkan ada konsep gitu ya Mbak? Spot-spot sendiri, misalnya spot-spot tertentu gitu yang dipatok untuk Jalan Gembira ini gitu. Jadi kami tuh gimana ya, kadang mereka tuh DM ke kita terus nanya ini dibuka untuk publik apa enggak gitu, terus kita sering jawabnya iya kita buka untuk publik gitu, tapi kadang kita jalan sendiri. Maksudnya aku sama Mara gitu kan, berdua doang, terus kita akan dimarahi sama publik gitu, kayak kamu gak diajak loh, sorry gitu. Sebenarnya kita kalau buka untuk publik itu kita udah nentuin rute gitu. Kayak
hari ini kita mau jalan kaki di sini, dimulai jam segini, siapa kan memberi opsi peserta terbatas gitu. Jadi yang terakhir kita lakukan adalah mengisi Google Form sih buat bantu kami memilih orang-orang yang bisa kami ajak jalan kaki. Biasanya kalau sekali jalan gitu berapa orang sih kalau misalkan untuk jalan gembira gitu? Terakhir itu bisa 20 orang sih. 20 orang ya. Tapi akhirnya kita nggak berani ajak orang ke situ sebanyak itu. Akhirnya kita mungkin kalau ya akhir-akhir ini cuma 8, 7, 9, 10 lah untuk Gitu. Karena apa? Karena kita masuk kampung. Gitu. Berarti itu jatuhnya kayak spontanitas gitu ya Mbak? Atau ada konsepnya misalnya orang, misalnya nih kami ini tim pariwisata ada 5 orang. Mau ikut Mbak Uni gitu. kita mau dong ikut jalan gembira gitu. Tanggal sekian kita bakal datang ke Jogja. Nah itu kita nentuin atau langsung sama Mbak Uni, ayo kita jalan kayak gitu. Itu bisa dikomunikasikan sama kami gitu. Tapi balik lagi ke waktu kami masing-masing karena kan kami berdua kan juga punya kesibukan ya selain juga ya kadang kita berdua bisa ikutan atau bisa sama Mara atau bisa sama aku, tapi kami sangat oke banget misalnya dikabarin seperti itu gitu. Daripada kalian kayak kita open terus kita cuma milihnya 1 orang kan gitu. Iya. Kayak yang boleh ikut cuma 1 nih gitu. Kayak pasti kayak bingung gitu. Bener segini ada nggak agenda jalan kaki gitu, biasanya nanya gitu. Biasanya kalau misalkan lagi jalan gitu, apakah menjelaskan juga, misalkan lagi jalan kan ada tuh aku lihat ke gang-gang gitu ya, menyusuri gang-gang gitu, itu dijelasin gak sih? Atau cuma jalan aja atau ngobrol santai di jalan tuh gimana sih gitu? Sebenarnya sangat organik di kami. Jadi ketika kita akhirnya harus membuka untuk publik dan ini kayak menjadi ketertarikan orang untuk ikut jalan kaki juga, kami di awal tuh memang benar-benar juga belajar gimana kita akan membawa jalan gembira gitu. Orang-orang kan berespek, aku nggak tahu ya, mungkin udah kulturnya ya, udah expect ketika ikut jalan kaki dia akan dijelaskan kayak ini ada masjid ini dibangun tahun segini, kayak tour guide. Tapi itu kayak suatu PR sendiri buat kita. Jadi buat kami juga udah nggak gembira lagi gitu loh. Iya. Kayak terlalu formal gitu ya jatuhnya. Jadi kami kayak ketika misalnya kota heritage dan sebagainya gitu. Kami di awal akan kasih tahu bahwa kalian boleh ikut jalan kaki, kita nanti tidak ada leader. Jadi benar-benar kita jalan bareng aja sih, kita jalan bareng. Terus ketika kalian butuh istirahat atau butuh berhenti di suatu tempat untuk apa, kabarin aja gitu. Kita akan nanti diobrolin aja di jalan. Biasanya jadi akan sangat natural sih di jalannya, kayak ya udah berhenti di capek ya udah minum di warung yang misalnya kayak Sido Semi atau apa gitu kayak natural aja terjadi di situ sih. Atau kami oke banget kalau misalnya ada orang yang membantu kami menjelaskan gitu, kayak misalnya mereka gemes sendiri, Mbak kok nggak ada ini, aku tahu loh di tempat ini dulu adalah sekolah bla 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 bla. Oh iya ya udah, oh keren ya gitu, ya udah kalian kasih tahu lain gitu. Iya. Menurut kami jalan gembira ini experience sendiri ya, kayak yang aku alami sendiri, ini buat aku banyak banget yang aku petik dari jalan gembira ini. Jadi selain ini adalah area kegemaranku akan jalan kaki, di sini aku juga kayak bisa lebih mengenal kotaku sendiri gitu, dan main area mengisi waktu luangku, karena ya tahu sendiri misalnya weekend gitu kita jalan kaki, ketika mungkin tidak ada ini, aku akan jalan kakinya di mall gitu misalnya. Nah ini adalah opsiku sendiri untuk aku tidak jalan kaki di mall gitu.
Tapi aku mendapatkan pengalaman lain yang mungkin di luar yang history dan sebagainya itu tadi ya. Gitu sih. Kalau kita sebut bisa pengalaman visual lah ya. Gitu. Iya. Atau pengalaman berinteraksi sama warga di situ. Keren. Pernah nggak sih Mbak ada kayak nggak boleh lewat sini gitu, kayak larangan gitu atau kendala-kendala hambatan gitu di jalan ketika lagi jalan gembira sama orang. Nah boleh diceritakan Mbak gimana? Oke. Ya kalau kalian tahu area di Jogja yang paling sensitif untuk dijadiin area jalan kaki oleh orang di luar warga itu adalah Pasar Kembang, ya kan? Jadi apalagi kami cewek ya, kami mostly biasanya yang ikut tuh cewek-cewek, cowok tuh kayak 30% atau 20% gitu dari situ. Terus apa ya? Ya itu di awal memang sudah jadi penasaran kami untuk masuk ke area Pasar Kembang sama Ngebong ya. Terus pasti kalau di area Malioboro udah lumrah buat mereka nawarin beca atau mau kemana gitu kan. Terus nggak boleh Mbak. Lah kenapa nggak boleh? Kami cuma mau ke area sana kok. Jadi kita harus enaknya lewat daerah sini. Tapi pasti di dalamnya kita juga jaga sopan santun dan sebagainya, ngikutin aturan di situ. Misalnya kayak nggak boleh foto atau ya lurus aja gitu, jalan aja, nggak yang aneh-aneh gitu. Nah, ini Mbak, kalau berdasarkan riset kami asik. Berdasarkan riset kita itu kalau nggak salah Jalan Gembira itu dengan British Council itu kerjasama atau gimana? Mbak kayak cross culture ataukah pertukaran sesama kelompok jalan kaki atau gimana? Di Project British Council itu kami mencari kolaborator, kami yang mencari kolaborator yang ada di Inggris gitu. Jadi ya dari situ aku jadi akhirnya tahu, jadi akhirnya kebuka lebih luas gitu bahwa di dunia itu banyak loh ajang-ajang jalan kaki kayak ini gitu, terus dan di mana-mana gitu ternyata, nggak cuma jadi masih sempit waktu itu. Jadi dengan proyek ini jadi terbuka lebar sih bahwa banyak banget ya mereka melakukan agenda jalan kaki. Terus kita tuh bingung sebenarnya awalnya kayak punya masalah untuk berjalan kaki. Kayak keseharian mereka tuh pasti berjalan kaki. Kenapa mereka punya proyek jalan kaki juga gitu loh. Punya agenda proyek sini jalan kaki gitu. Kita juga penasaran kayak gitu sih. Terus ya kita bertemu sama Workspace di sana. Itu sebenarnya masih baru banget juga tahun 2020 kalau nggak salah. Mereka bikin proyek jalan kaki, terus mereka tuh terdiri kolektif juga, terus mereka terdiri dari beberapa orang dengan background seni. Terus dari situ masing-masingnya tuh kayak misalnya ada yang musisi, terus mereka bikin soundscape, atau misalnya yang musisi, terus mereka bikin lagu, atau yang aktivis, terus mereka bikin protes sama CCTV-nya di sana, gitu-gitu sih. Oh gitu, berarti Mbak ke sana, ke luar? Enggak, kebetulan ada kami kenal, kami bisa berhubungan lewat email dan sebagainya, terus akhirnya terkoneksi, terus kemudian proyek ini berjalan baik di antara dua negara ini sih. Jadi cross culture, parallel walking, jadi benar-benar di sana mereka melakukan jalan kaki, di sini juga melakukan jalan kaki. Terus yang terjadi adalah ketika kita ceritain di Jogja itu, yang terjadi tuh jalan kakinya seperti ini, gitu-gitu, terus mereka melakukan hal yang sama sih. Kalau di dalam negeri sendiri, sudahkah Jalan Gembira kolaborasi dengan ada mungkin satu komunitas atau sama-sama kelompok pejalan kaki dari kota lain, kan di Jakarta juga banyak gitu. Kita pernah ikut pameran juga di Tulungagung, waktu itu Gulung Tukar gitu. Mereka bikin pameran, terus kemudian
kami disuruh membuat jalan kaki di Tulungagung. Jalan gembira di Tulungagung. Jadi kami dibawa ke sana. Gitu sih, itu yang terjadi. Itu menyenangkan sekali sih, karena juga ternyata berbeda juga ketika kita membawa, gimana ya, karena kan aku jalan kaki di Jogja kan atas keresahanku akan Jogja itu sendiri gitu, jadi familiar sama aku gitu. Ketika aku harus membawa ini ke Tulungagung, aku benar-benar nggak familiar sama jalan di sana gitu-gitu. Jadi yang aku lakukan adalah men-trigger orang-orang di sana untuk ayo embrace kotamu dengan jalan kaki gitu. Aku diajak aja gitu sih. Terus kemudian ya banyak sih menyenangkan karena orang-orang dari luar Tulungagung justru yang ikut ke situ. Terus kemudian ada satu lagi yang baru kami lakuin juga. Konsil kan kita juga melakukan parallel walking. Jadi di sini dan di sana melakukan jalan kaki, tidak bersamaan juga tidak apa-apa gitu. Nah, di Jakarta akhirnya ada teman kami yang tertarik untuk membuat jalan gembira. Jalan gembira memang ini satu platform juga jalan gembira di Jakarta. Gitu. Jadi kemarin sudah 2 kali dilakukan di hari yang sama, misalnya kayak mereka pagi, kita sore atau sore semua. Kemarin juga sempat itu kita bareng-bareng jalan kaki di 2 kota berbeda. Gitu. Dan menyenangkan sih karena respon dari publik sendiri, ternyata mereka juga menyukai aktivitas di Jakarta gitu dengan konsep yang seperti jalan gembira bisa lakukan. Iya. Rute tersering Mbak di jalan gembira ini kemana sih? Rute yang paling atau yang paling favorit gitu biasanya? Tersering Kota Gede pastilah ya. Oh, Kota Gede. Kota Gede itu rute paling aman banget gitu. Kayak menurut kami flat banget dan menyenangkan. Comfort zone ya. Comfort zone, bener-bener Kota Gede comfort zone. Bener-bener kalau kita nggak mau jalan kaki yang mikir atau cuma pengen jalan kaki aja, Kota Gede sih kita bawa teman-teman. Terus Malioboro, Kali juga sering, Kali Cobe gitu sering. Kauman. Yang paling favorit sih mana ya? Area Patuk sih. Patuk. Kalau jalan gembira itu biasanya berapa lama durasinya gitu? Jalan tuh berapa lama sih? Apakah ada durasi atau ya sejalannya aja gitu? Durasi itu kalau normal jalan tuh 2 jam. Tapi kan apa ya? Kami tuh juga enggak, karena kami solo-solo aja ya di weekend gitu ya. Jadi sekarang kita sering lakuin di sore hari karena kan cuaca Jogja lagi panas banget. Jadi kita jalan jam 3 atau jam 3:30, kita bisa kelar jam 7 malam. Karena sambil makan, sambil nongkrong di mana gitu. Tapi jam 7 atau habis maghrib itu kita udah kelar. Kalau misalnya nih Mbak, kita mau ke sana, kan sekarang jalan gembira sudah banyak yang publik sudah banyak tahu jalan gembira gitu. Apakah kalau misalnya kita mau ke sana terus habis itu mengagendakan yuk jalan yuk bersama jalan gembira itu bayar atau gimana Mbak? Kami gratis sih. Oh gitu. Jadi memang tidak dikomersilkan ya Mbak? Tidak dikomersilkan, karena akan semakin pusing lagi kalau dikomersilkan. Nanti ada tanggung jawab yang harus kita tanggung gitu loh. Dan tidak di kami gitu loh. Kayak tertekan sih, belum berani kita. Luar biasa, keren. Iya. Keren banget. Mungkin Mbak, sebelum lanjut bisa disapa dulu mungkin ya teman-teman pariwisata juga yang sudah banyak yang bergabung nih Mbak di live Instagram pariwisata. Mungkin kalau misalkan ada pertanyaan, nih ada Jono Terbakar Wave. Halo. Iya ya, kita ada sampai Masya lupa nih saking serunya ngobrol dengan Mbak Unif. Ada Mas Sucipto. Iya. Ada halo Lehako, ada Yasir Pidu 76, terima kasih Ani Syarifah, Ok Putra,
Cherry Ayu, Ernita SB, Febilin. Zona Terbakar. Oh, Jalan Gembiranya juga ikutan. Iya, halo. Halo, admin Jalan Gembira. Mantap sekali katanya Mbak. Terima kasih. Pasti lah udah bantu juga jawab pertanyaan nih dari Zona Terbakar ya. Ada Pak Andi M. Mukhtar, ini beliau Kepala Prodi Pariwisata Mbak. Halo Pak Andi. Ada Eko Prasetyo 123, Sulaiman. Ada Mbak Marsha Satyarini. Halo Mbak Marsha. Ada Mas Jono Terbakar. Oh ada pertanyaan nih Mbak. Ada pertanyaan. Tapi sebenarnya di sini udah dijawab, tapi mungkin ada pendapat lain dari Mbak Unip. Coba bisa dibacakan pertanyaannya, silakan Mbak. Mbak Unip, apakah ketika jalan ke suatu tempat biasanya bersama warga lokal sebagai guide juga? Silakan. Enggak sih, biasanya enggak. Kami kalau keluarga lokal memang enggak yang kita ngobrol terus duduk bareng, tapi kita permisi atau menyapa atau kayak interest sama aktivitas mereka yang sedang dilakukan, seperti itu sih. Oh gitu. Berarti itu spontan aja ya Mbak, ketika sedang berjalan kemudian bertemu warga lokal, jadi menyapa langsung gitu, enggak misalkan sebelumnya nih ada acara mau bikin Jalan Gembira gitu, sebelumnya ada izin dulu kah atau? Ya, pernah ada yang bingung nggak Mbak, ini kenapa sih orang rame-rame menyusuri rumah saya? Pernah kita izin karena British Council itu kita harus pameran di kampung ya, kita masang karya di mading, jadi kami harus ngobrol sama Pak Lurah, bahkan Pak Lurah, Pak RT gitu, terus kita harus menjelaskan aktivitas kita bahwa kita kadang seminggu sekali lewat. Ini sangat interest banget sih untuk boleh Mbak dikenalkan kampung ini sebagai kampung wisata, terus banyak agenda seninya juga gitu, padahal kita sebenarnya juga lewati gitu tuh cuma 5 menit atau 15 menit gitu, tapi itu senang banget sih, tapi nggak yang sebagai guide di kampung itu, karena kalau misalnya kita ngikutin orang sebagai guide gitu, jadi kadang kalau kita nanya, kita tuh suka kayak, Bu ini kalau perlu ini situ kemana ya gitu, oh ini mau ke Malioboro ya, itu langsung aja lurus, jadi dia akan langsung mentokin ke Malioboro, kelar gitu jalannya, padahal kita antitesis dari saran-saran dari warga lokal gitu, misalnya kayak belok kanan aja ke Taman Sari, enggak, kita ke kiri. Biasanya gitu sih, karena mereka akan semacam ya seperti itu keadaannya. Baik Mbak, ini rame nih, wah luar biasa, banyak sekali yang antusias. Ada dari Mbak, kita sapa Mbak Febilin, halo Mbak Febilin. Kemudian ada Diki Yorman, ada Sucipto 4S sama Mas Sucipto, keren banget ini katanya. Terus kemudian ada pertanyaan juga nih Mbak, tapi sepertinya sudah dijawab tadi sudah dijelaskan di awal ya. Sudah dijelaskan di awal tentang konsep bagaimana Jalan Gembira ini. Pertanyaannya itu adalah konsep awalnya bagaimana sih Jalan Gembira, tadi sudah dijelaskan ya di awal oleh Mbak Unip. Apa Mbak Unip mau jawab lagi? Ya itu tadi lah boleh. Oh iya, mau pamer soal ZIN juga sih. Itu silakan Mbak. Menjawab dari yang aku tadi bilang bahwa kita tidak menawarkan konsep apapun gitu loh. Tapi di ZIN pertama itu bisa di-download secara gratis, ada di Instagram Jalan Gembira, ada di linknya itu ada ZIN itu kayak pendapat orang-orang tentang apa sih Jalan Gembira gitu loh. Jadi kita balikin ke orang masing-masing, gitu kan? Terus orang-orang yang bantu kami menulis di ZIN itu menjelaskan, oh Jalan Gembira tuh begini, Jalan Gembira tuh begitu. Karena menurut kami tidak akan cukup sih menjelaskan Jalan Gembira dari aku atau Mara. Jadi aku butuh teman-teman untuk mendeskripsikan apa itu Jalan Gembira gitu. Baik Mbak, ini ada pertanyaan lagi nih Mbak dari Mbak Marsha Satyarini. Terkait dengan pembayaran tadi, walaupun gratis,
tapi tetap ada nggak konsep pay as you wish? Sejauh ini tidak ada. Sejauh ini masih tidak ada PSUS. Oh, yang tadi sendiri ya. Iya. Biasanya kami kayak tiba-tiba, ayo makan. Nggak kasih tahu di awal gitu, bahkan kalau nanti kita akan stop di sini gitu. Tapi kayak kita makan di sini ya gitu. Oh, jadi ada yang neraktir paling gitu ya? Nggak ada. Ada juga. Nggak ada konsen gitu loh. Tapi memang kami di awal bilang bahwa bawa uang jajan gitu. Karena biar itu mendukung ekonomi lokal, kalau lewat warung bisa jajan, es teh atau apa gitu. Itu juga jadi salah satu singgungan kita ke masyarakat di kampung itu sih. Biar buat ngasih tahu luar kami. Biasa, ini keren Mbak. Amalnya mengalir terus nih nanti. Yeah. Amalnya mengalir terus. Ini Mbak, tadi Mbak sudah menjelaskan di awal bahwa Jalan Gembira ini dari tahun 2016 ya digagasnya sampai sekarang, berarti sudah 6 tahun. Kira-kira proyek ke depan dari Jalan Gembira atau mungkin dari Mbak Unip ada harapan-harapan yang ingin disampaikan untuk Jalan Gembira itu apa? Silahkan Mbak. Apa ya? Aku pengen banget sih ketika menurutku Jalan Gembira ini jangan sebagai kayak aku pengen ikutan Jalan Gembira, tapi sebenarnya kayak spiritnya dari Jalan Gembira ini pengen nular ke orang-orang bahwa kamu bisa melakukan aktivitas jalan kaki yang seperti kami lakukan di tempat kalian berada gitu. Jadi nggak harus di Jogja, Solo jalan kaki, kamu bisa di mana jalan kaki gitu sih. Jadi nggak yang aku pengen ikut cuma buat ikut Jalan Gembira dan sebagainya, tapi kamu bisa melakukan aktivitasmu Jalan Gembira sendiri di tempat kalian berada. Itu aku pengen banget orang-orang ngelakuin itu. Ya memang sih Mbak, semakin kita sadari ya bahwa kayaknya orang Indonesia tuh emang males jalan kaki. Ya jadi perlu kayaknya ke warung aja maunya naik motor kayak gitu. Saya pribadi pun ingin sekali jalan kaki gitu. Tapi kalau di sini kan padat, belum, mungkin dari sayanya aja yang kuper gitu, belum tahu jalan-jalan pintas gitu. Ya makanya itu jalan kaki. Iya. Banyak nggak sih Mbak kalau orang-orang yang ikut Jalan Gembira ini kebanyakan tuh orang Jogjanya sendiri atau ada juga nggak sih yang dari luar Jogja gitu? Biasanya itu orang Jogja kan turis yang kebetulan lagi di Jogja gitu, terus kayak mereka juga udah nemu ada jalan kaki, ada Jalan Gembira nih gitu, konsepnya jalan kaki kayak gitu. Biasanya memang gitu, teman-teman dari luar kota juga banyak yang ikutan. Atau biasanya dari Solo atau dari Klaten itu mereka motoran ke Jogja buat ikut. Jadi bingung juga sih. Jadi bebas ya, harinya tuh bisa kapan aja gitu? Iya, pas kita buka, kan kita biasanya kalau open buat publik itu kita pasang poster kan gitu. Gitu. Tarik di situ, ngisi form dan sebagainya, terus ya udah kita aja jalan kaki. Ya kita random aja, nggak kayak kamu dari mana gitu, tapi ketika kita tahu ternyata dia jauh-jauh dari Klaten atau dari Solo atau pas lagi dari Jakarta di Jogja, terus pengen punya experience lain di Jogja gitu sih. Boleh juga nih Mbak, next kalau ke Jogja kapan-kapan kita ngomongin Mbak Unip deh, kita jalan bersama, bersama. Berarti hari ini Mbak habis jalan ya? Kemarin kebetulan weekdays pertama yang kita lakuin ketika jalan weekdays, jalan kaki Jalan Gembira pertama yang aku lakuin pas weekdays. Dulu tuh pas hari Selasa sih, karena dulu aku Selasa libur ya. Cuman baru kemarin banget aku akhirnya ngelakuin lagi jalan kaki di weekdays gitu. Terus karena kemarin kita lanjut ke Solo juga, jadi kita menyebutnya walking in continuity. Iya, kadang random gitu sih, kayak aku pengen banget jalan kaki hari ini, terus udah ada temen yang nawarin yang mau jalan kaki bareng. Kadang itu berdua gitu. Semenjak COVID ini sempat off nggak Mbak? Atau lancar saja?
Atau malah makin banyak atau malah mungkin. makin banyak, iya. Karena pengen pada di alam gitu kan di luar. Temen ide buat bikin ini virtual walking gitu, terus kayak bukan sih kalau ngapain kita jalan gembira terus kita virtual walking gitu, kita nggak ngasih experience ke orang, cuma ngasih gambar ke orang aja gitu, jadi nggak kita lakuin. Tapi kita ketika udah kondusif itu kita sempat jalan kaki, cuman memang terbatas sampai akhirnya dengan terbatas itu kita menyukai ya, karena lebih enak aja kalau dengan orang yang sedikit tidak banyak gitu. Jadi adaptasi dari COVID itu kita lakuin sampai sekarang dengan limit orang yang ikut jalan kaki. Kira-kira yang ikut jalan gembira ini kisaran usia berapa sih Mbak? Adakah yang di atas 50 atau anak-anak muda saja atau milenial? Ya, apakah milenial saja milenial atau Gen Z atau gen-gen yang lain mungkin? Gen X, Gen variannya banyak, cuman aku nggak sempet nanya ke umur sih. Juga nggak batasin ke umur juga, karena ketika aku kemarin project lari walking yang sama workspace itu, sama Peace Council itu, mereka kan juga umurnya 50 tahun ya, dan menurutku mereka sangat masih aktif jalan kaki juga gitu. Terus di sini juga sebenarnya banyak sih, aku lupa ya. Bahkan anak kecil juga ada ikut jalan kaki. Oh ya, ada anak-anak juga. Kecil. Bayi juga pernah. Enggak sih. Wah. Nah, biasanya kita bingung kalau aku bawa bayi gitu. Oke, kamu akan bawa stroller, jadi kotak gede lagi yang kita pilih untuk rutenya. Tapi belum sempet sih kalau yang sampai bawa stroller. Ada yang kecil mungkin 3 tahun, berapa ya? Aku lupa. 3 tahun itu gimana ya maksudnya? Biasanya pengen gendong gitu, anak kecil pengen gendong. Belum bisa jalan kayak 3 tahun ya? Udah Mbak. Udah, kadang dia jalan. Lucu banget. Jadi sampai saat ini jadi mainan sama teman-teman, jadi kayak lebih seneng aja ditemenin. Jadi sampai saat ini belum ada batasan usia ya Mbak? Bebas gitu? Enggak, tapi kadang ada rute tertentu yang itu tuh sangat, apa ya, sangat tinggi banget. Jadi ketika ada umur tertentu kita kayak ini jangan diikutin dulu, soalnya nanti rutenya akan hill banget. Karena ada tangga yang curam banget, karena aku takut kalau ada apa-apa. Gitu sih. Kan kita melakukan kurasi ya kadang. Oh iya. Jadi kita bisa milih dari sini. Oke, aduh Mbak Unip, ini obrolannya seru banget, tapi terbatas oleh waktu. Mbak, semoga ini ya kita bisa bertemu secara langsung karena ini sangat menarik banget. Mungkin di sini ada di Jakarta juga kami sudah pernah. Kalian bisa ikut teman kami juga yang di Jakarta, tapi belum tahu. Oh ada juga. Jalan Gembira juga ya Mbak? Iya di Jakarta. Juga mungkin main ke Jakarta sih. Pengen banget. Ya boleh diagendakan Mbak. Nanti kita yang Jalan Gembirain. Iya. Mbak, sebelum kita tutup, kira-kira dari Mbak Unip sendiri ada nggak yang mau disampaikan gitu mungkin ke masyarakat atau teman-teman, khususnya teman-teman pariwisata di FEUT terkait dengan proyek yang menurut kami ini luar biasa gitu. Nggak semua orang bisa berpikirnya sama dengan yang Mbak Unip dan teman-teman pikirkan. Apa ya? Gak ada sih. Ini ya. Mungkin motivasi untuk bisa orang-orang Indonesia tuh lebih banyak jalan gitu. Iya. Itu akan cerita panjang mungkin ya. Oh ya boleh. Silahkan. Time is yours. Jalan Gembira ini kan juga jadi alternatif ketika aku kan tinggal di kota Jogja yang sempit banget ya. Maksudku circle-nya kan itu aja jalannya. Jalan Gembira ini menjadi alternatifku untuk memandang baru sebuah kota. Jadi banyak banget pengalaman yang aku dapetin ketika aku akhirnya memutuskan untuk jalan kaki. Kamu mana gitu. Jadi melihat kota dalam perspektif yang berbeda aja sih. Gitu. Jadi berawal dari jalan kaki ini gitu. Aku nggak
aku nggak expect sejauh ini sih di awal. Mbak, sebenarnya ada pertanyaan lagi nih satu ya sebelum kita tutup, penasaran. Kan kalau Jalan Gembira ini memang di kota Jogja, dan kota Jogja itu memang ya notabene kota wisata gitu. Yeah. Nah kalau misalnya kayak kami ini kan di Pondok Cabe. Saya tidak bilang Pondok Cabe bukan kota wisata, tapi sampai saat ini kami belum tahu ikonnya Pondok Cabe itu apa. Kira-kira menurut Mbak, bisa nggak sih kita tuh juga menginisiasi seperti Jalan Gembira ini di kota-kota yang bukan tujuan wisata gitu? Iya. Bisa banget menurutku ya. Bisa banget. Sebenarnya triggernya apa ya? Tidak harus menjadi kota wisata. Aku juga sebenarnya menghindari dari ikon-ikon wisata di Jogja sih sebenarnya. Kayak aku coba ke daerah kampus gitu misalnya, atau ke daerah kalau Jogja kan di Ali 3 kali besar ya, jadi benar-benar yang area ya, dan dari situ melihat aktivitas pemukiman warga sekitar di situ juga sangat berbeda. Justru aku malah senang ke area yang pemukiman karena ya aku bosan banget sama kalau daerah Malioboro ditawarin becak atau bakpia dan sebagainya. Jadi aku lebih menikmati kalau aku jalan ke area yang menjauh dari ikon pariwisata itu, wisata itu sih. Oh gitu, berarti bisa banget ya Mbak. Bisa banget. Mbak Uni, maaf nih, ada satu lagi pertanyaan terakhir mungkin ya. Ini dari teman pariwisata nih yang di Instagram, udah ikut live Instagram. Kak, aku boleh tanya lagi ya katanya. Dari Mbak Marsha Syatiarini, pernah gak pas lagi Jalan Gembira ada peserta yang mengalami street harassment? Contohnya catcalling, terus gimana ngadepin itu? Itu juga kepenasaranku juga, karena kan aku tidak mengatur untuk gimana kalian harus berjalan kaki ikut kami ya, kayak pakainya harus seperti apa, atau kamu harus sopan dan sebagainya gitu, kita nggak ngatur ke kayak gitu, tapi benar-benar organik apa yang ada, yang kita lakuin aja, yang berlalu di jalan gitu. Terus kemudian selain itu juga kami open banget untuk teman-teman seperti transgender atau queer dan sebagainya, kita nggak batasin ke kayak gitu juga, jadi bebas banget buat ikut ke kita. Kita nggak pernah ngalamin seperti itu sih. Aku nggak tahu ini based on Jogja yang ramah atau kita berjalan secara berkelompok atau seperti apa, tapi itu udah jadi riset kami juga sih, gimana kalau ada apa-apa. Tapi sejauh ini dari 2016 nggak pernah terjadi yang catcalling dan sebagainya sih. Baik. Ya sih, mungkin di setiap kota berbeda-beda ya Mbak ya. Oh iya, itu berarti kalau misalnya kita mau menginisiasi seperti Jalan Gembira harus dipikirkan juga ya. Jalan berkelompok seperti yang dilakukan Jalan Gembira itu juga menjawab ketika kamu jalan sendiri, kamu seperti pasti mendapatkan catcalling dan sebagainya atau harassment. Tapi ketika kamu berjalan berkelompok, kamu nggak akan dapat itu sih. Jadi menurutku lebih aman ketika kita jalan. Dan mungkin kita takut jalan sendiri ya, makanya aku juga kenapa jalan kaki bersama-sama juga itu salah satunya. Mungkin ya. Tapi ketakutan kita sendiri gitu. Tapi yang terjadi di lapangan tuh enggak. Sejauh ini lebih ke beruntung aja sih, nggak ada kayak gitu. Bukan tidak mengharapkan atau apa. Iya. Nggak ada sampai konflik seperti itu. Oke, baik. Mbak Uni, ini sebentar lagi kita harus berpisah, sayang sekali. Waktunya tidak banyak. Semoga kita bisa bertemu lagi di lain waktu ya Mbak Uni, dan ke Jogja ya. Iya, insya Allah. Dan kalau saya jalan bareng, Jalan Gembira. Sama Jono juga. Sama Mas John. Ini apa ya, sangat menginspirasi sekali yang dilakukan Mbak Uni dan teman-teman, dan mungkin bisa juga menginspirasi teman-teman yang lain. Saya pribadi, saya
sangat merasa wah keren banget nih yang dilakuin Mbak dan teman-teman. Mungkin Mbak Tina juga berpikir demikian karena memang unik-unik. Iya unik. Kemudian berawal dari hobi, terus Bisa akhirnya jadi mengajak orang banyak untuk melakukan kebiasaan yang mungkin di Indonesia itu kurang orang-orang tuh kurang minatnya, kurang motivasi lah untuk berjalan kaki seperti itu. Dan kalau saya pribadi tuh sangat kagum dengan orang yang bisa ngedorong dirinya untuk menginisiasi yang udah Mbak dan teman-teman ini inisiasi. Oke, baik Mbak Uni, terima kasih banyak sudah menyempatkan waktunya. Ceritanya juga, semoga pengalaman-pengalamannya. Betul sekali, maju terus, sukses selalu, dan pastinya kita menunggu proyek-proyek Mbak ke depannya dan juga teman-teman. Ya. Oke, baik Mbak. Mungkin itu saja acara Bincang Jelajah dari kita. Sebelum saya tutup, Mbak Unip izinkan saya menyampaikan beberapa hal kepada teman-teman ya. Baik, untuk teman-teman mahasiswa jangan lupa ikuti terus Bincang Jelajah acara program studi pariwisata ini. Kemudian jangan lupa follow juga Instagram @pariwisata_FEUT. Bagi teman-teman yang mau tanya-tanya mengenai prodi pariwisata, boleh langsung DM di Instagram pariwisata atau masuk langsung ke website pariwisata